فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita diturunkan hujan, mudah-mudahan membawa rahmat. Allahumma shayyiban nafi'ah. Allahumma shayyiban nafi'ah. Mudah-mudahan hujan membawa manfaat bagi kita dan tidak mengganggu kajian kita. Alhamdulillah, kita bersyukur seperti biasa di malam Jumat ini kita sama-sama mengaji di Rumah Azam ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita memahami dan Allah kuatkan kita untuk menuruti. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang kita harapkan mudah-mudahan dengan mengikutinya, istiqamah di atas sunnah-sunnahnya, kita selamat dari segala penyimpangan dan kesesatan. Pada kesempatan ini kita melanjutkan masih pada al-aslu tsalis, yaitu al-ittisam bil kitab wa sunnah wa nabdil bid'ah wal ahwa, berpegang teguh pada kitab dan sunnah dan membuang segala bentuk bid'ah dan hawa. Terakhir masih berkaitan dengan masalah zammu ilmil kalam wa bayan annahu mansya'u kulli bid'atin wa dhalalah, yaitu tercelanya ilmu kalam dan bahwasanya ilmu kalam itu menjadi sumber segala bid'ah dan kesesatan. Sudah kita dengarkan seperti yang ditorehkan oleh Syekh dalam kitab ini, bagaimana dalil dari Al-Quran dan Sunnah serta dari perkataan para a'immah dan a'immatus sunnah bahwa al-kalam, ilmu kalam itu adalah tercela. Terakhir kemarin perkataan Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan al-kalamu fi dinillahi akrahu, yaitu ilmu kalam dalam agama Allah saya benci. Walam yazal ahlu baladina yakrahunahu yanhauna anhu. Orang-orang yang tinggal di negeri kami, yakni di Madinah, karena beliau adalah imam daril hijrah, membencinya dan melarang mempelajarinya atau mendengarkannya. Karena kita bukan disuruh banyak bercakap, tapi adalah beramal dengan cakap. Jadi bukan banyak bercakap, tapi beramal dengan cakap. Wa qala al-Imam Ahmad rahimahullah, berkata Imam Ahmad rahimahullah taala, al-kalamu fil qadari wal ru'yati wal qur'ani wa ghairiha min as-sunani makruh wa manhiyun anhu. Berbicara dalam masalah qadar wal ru'ya dan melihat Allah di akhirat, wal Quran dan masalah Al-Quran bukan makhluk, wa ghairiha dan masalah-masalah lain seperti azab dan nikmat kubur atau syafaat pada hari akhirat dan segala jenisnya yang merupakan perkara gaib, yang tidak ada jalan bagi kita mengetahuinya kecuali melalui berita yang benar.
maka tidak berlaku padanya ilmu kelam itu, karena kelam itu diukur atau berdasar pada ilmu analogi, bukan anatomi, analogi, berdasarkan membandingkan ini dengan yang itu, membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Tentu saja antara yang dikiaskan dengan yang dikiaskan kepadanya mesti ada kesamaan. Sedangkan masalah qadar atau takdir ini tidak sama dengan yang disusun oleh bagian perencanaan. Tahu ya? Kan di pembangunan nasional ada namanya Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Tidak sama dengan takdir yang Allah tentukan, karena yang dibuat oleh badan perencanaan itu ada yang baik, ada yang buruk. Yang baiknya ada juga, yang buruknya ada juga. Kemudian mereka tidak berdasarkan ilmu yang mutlak. Kalau Allah berdasarkan ilmu yang mutlak, maka tidak bisa dibandingkan masalah itu dengan perencanaan itu. Atau rencana kita sendiri, apakah semua yang kita rencanakan itu benar? Tidak. Makanya menggunakan logika dalam memahami takdir pasti akan kehilangan logika yang sehat. Paham ya? Makanya banyak orang mengingkari takdir karena menggunakan ilmu kalam, ilmu mereka-reka, membanding-bandingkan padahal tidak sebanding. Demikian juga masalah melihat Allah. Melihat Allah ketika dipakai teori ilmu kalam, maka orang akan mengingkari itu. Makanya seluruh tawaif, golongan yang tersesat dalam masalah ini, tersesat bukan karena Al-Quran dan Sunnah, tapi tersesat gara-gara ilmu kalam tadi. Yang terang jadi kalam. Allah katakan, Nabi terangkan, sahabat semua anggukan, para imam semua mengiyakan. Tiba-tiba datang ahli kalam, lalu mulai menggeleng. Ini mana yang lebih mudah, mengiyakan atau menidakkan? Apa menidakkan lebih mudah? Menidakkan tidak ada konsekuensinya. Pak, boleh dibelanjakan uang APBD ini? Tidak katanya. Kemudiannya, jadi kalau iya, kalau katanya iya, apa banyaknya? Harus dikeluarkan, harus dicairkan, harus tanda tangani. Makanya menidakkan lebih mudah daripada mengiyakan. Abang mau nikah lagi? Mau? Masya Allah, ini pemberani nih. Sorot mas. Berarti ada konsekuensi. Orang yang bisa mengiyakan ada konsekuensi, tapi orang menidakkan tidak. Makanya orang lebih banyak menidakkan daripada mengiyakan. Itu sebabnya orang yang mengiyakan didahulukan daripada yang menidakkan. Al-muthbit muqaddamun 'alan nafi. Yang mengiyakan didahulukan daripada yang menidakkan. Nah, kalau ada calon, dahulukan beliau. Iya. Kita dulu adaman. Malam ini juga. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Demikian juga masalah Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim, ya secara jelas Allah katakan adalah kalamullah. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Apabila ada orang musyrik yang minta suaka kepadamu, minta perlindungan aman, maka berikan perlindungan hatta yasma'a kalamullah, supaya dia punya kesempatan mendengar perkataan Allah. Jelas. Dan Nabi SAW dalam banyak hadis qudsi menjelaskan, berkata Allah Rabbul Alamin. Dan para sahabat tidak pernah berdebat masalah ini. Tiba-tiba datang ahli ilmu kalam, akhirnya yang jelas berubah jadi kalam. Kalau sudah kalam, ada yang jatuh, ada yang terpleset, sah? Ada yang terpleset. Kalau sudah jatuh dan terpleset, aman di jalan? Tidak aman. Mesti ada yang saling menyalahkan. Kamu tidak kasih tahu, kamu salah jalan, dan seterusnya. Makanya setelah lahirnya ilmu kalam ini di kalangan umat Islam, lahirnya sudah lama, sebelum Nabi diutus sudah ada ilmu ini. Ya, yang yang diisytiharkan oleh para filosof Yunani, Aristoteles, orang Socrates. Tak kenal ya? Alhamdulillah, antum tak kenal. Kalau nak ikut bingung juga antum, karena mereka semuanya orang bingung. Bingung. Kalau orang tak berkeyakinan, orang apa namanya? Ya orang bingung. Orang bingung. Ya, kalau Socrates bilang sesuatu yang saya ketahui dengan baik adalah saya tidak tahu sesuatu apapun. Bingung tak? Bingung. Tapi kalau Nabi katakan ana a'lamukum, ana atqakum, jelas. Sah? Kemudian Nabi katakan ana awwalu man yatanshaqul ardu yaumal qiyamah, saya adalah yang pertama kuburannya dibuka pada hari kiamat. Tak ada ragu, la raiba fi. Tentu ragu tuan? Tidak. Makanya ilmu kalam memang dasarnya meragukan seluruh informasi sampai ada penelitian. Itu bila tuan-tuan akan meneliti ke aras, kapan tuan-tuan akan meneliti ke langit pertama, kapan tuan-tuan akan meneliti ke akhirat, kapan tuan-tuan akan meneliti ke surga, kapan tuan-tuan akan meneliti ke neraka. Mau meneliti ke neraka? Saya pun ada pun SPPD, tidak mau saya gunakan. Biarlah saya cukup dengan berita yang sadiq masduq dari Allah Rabbul Alamin. Dah selesai. Aman, kita tidak ada kelahi-kelahi lagi, tidak ada berdebat-debat lagi. Apa yang Allah katakan kita iyakan, apa yang Nabi jelaskan kita imani. Selesai. Kita aja kok repot. Sah? Tidak perlu ngarang kita panjang-panjang dalam masalah itu. Cukup Al-Quran, cukup hadis. Tapi ketika masuk ilmu hadis ini, berjilid-jilid kitab tidak cukup untuk menjelaskannya. Semakin banyak jilidnya, semakin bingung umat ini. Dulu orang tidak ada ribut-ribut masalah Natal ini. Sekarang ribut orang-orang hebat. Sah? Dulu orang nak Natal silakan, umat lain. Kita umat Islam tak punya hubungan. Sah? Sekarang mulai dulu jago di luar dulu, sudah itu jadi pengurus pula. Wih. Awalnya jaga di luar, habis itu jadi pengurus pula, jadi panitia pula. Di mana iman anda? Kenapa? Karena ilmu kalam ini. Karena ilmu kalam ini. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum muslimin muslimat, Imam Ahmad katakan al-kalamu fil qadari wal ru'yati wal qur'ani wa ghairiha fi as-sunnah, dari antara sunnah-sunnah makruhun wa manhiyun anhu, dibenci dan dilarang. La yakunu sahibuhu in asaba bi kalami sunnah min ahli sunnah, sekalipun logika yang dia sampaikan benar sama dengan sunnah, tapi tidak cukup menjadikan dia ahli sunnah, karena dia bukan mengikut sunnah tapi mengikut
Dia bukan karena mengikut sunnah, tapi karena mengikut logikanya. Mereka yang pakai itu logikanya, bukan sunnah. Walaupun sama sebagian dari pendapatnya dengan sunnah, maka mereka tidak cukup disebut ahli sunnah. Kenapa? Karena bahasa kita kebetulan sama saja. Kalau sempat berbeda antara sunnah dengan pendapatnya, yang diikutinya mana? Pendapatnya. Berarti dia bukan ahli sunnah. Karena yang diikuti adalah logikanya, bukan sunnah Nabi alaihissalam. Maka Imam Ahmad, sekalipun dengan ilmu kalam itu sependapat dia dengan sunnah Nabi alaihissalam, maka dia tidak menjadi sunnah hatta yada al-jidal wa yu'mina bil azhar, sampai dia meninggalkan perdebatan dan beriman dengan azhar, dengan riwayat-riwayat yang datang dari Nabi dan para sahabatnya. Wa qala rahimahullah, ini riwayat diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abdus Ibn Malik Al-Attar dari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Nah, kemudian waqala rahimahullah fi risalatil khalifatil mutawakkil, dalam risalahnya Imam Ahmad kepada Khalifah Al-Mutawakkil. Dan Imam Ahmad diuji benar oleh 4 khalifah, mulai dari Al-Ma'mun, kemudian lanjutkan oleh Al-Amin, kemudian oleh Al-Mu'tasim, kemudian oleh Al-Mutawakkil. Mutawakkil agak ringan, tapi belum selesai betul, dan mulai melunak sebenarnya khalifah, tapi para pembusuknya menggesek terus sampai pada akhirnya Al-Wathiq, anaknya Al-Mu'tasim, yang tahu sunnah Nabi alaihissalam dan ikut ahli sunnah dan sangat tidak suka dengan ahlul kalam, khususnya Mu'tazilah, sampai dia mengatakan andainya boleh seorang anak berlepas diri dari seorang ayah, dengan makna boleh mengingkari ayahnya, tidak mengakui ayahnya, saya akan berlepas diri dari ayah saya Mu'tasim. Padahal Mu'tasim jasanya besar untuk dunia Islam, cuman tercoreng oleh masalah ikut-ikutan membela ahli bid'ah dan menyudutkan ulama ahli sunnah Imam Ahmad bin Hanbal. Gara-gara apa? Imam Ahmad bertahan mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, sedangkan orang-orang Mu'tazilah dan seluruh aliran yasa metode dan semanhaj dengannya dari ulama kalam sama-sama mengatakan Al-Quran adalah makhluk, bukan kalamullahi haqiqatan. Walaupun dalam bahasanya, dalam pengakuannya mirip dengan Ahlussunnah. Ya, sebagian mengatakan kalamullah juga, cuman maksud oleh mereka kalamullah adalah kalamun nafsi, yaitu kalam yang hanya dalam diri Allah, tidak diucapkannya dengan bahasa, dengan suara dan huruf. Jadi memang disebut juga kalamullah, tapi bukan kalam yang didengar dan bukan kalam yang dipahami. Lalu ini yang Al-Quran ini dari mana? Allah menciptakan satu makhluk pula selain Jibril, lalu makhluk itulah yang mengucapkan atas nama Allah. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah tidak pandai bicara sehingga butuh makhluk lain untuk berbicara atas namanya. Ini adalah pelecehan terhadap Allah SWT. Kemudian dari mana riwayat itu? Di mana dapatnya Allah menciptakan makhluk untuk berbicara atas nama Allah? Ada dalilnya. Jangan minta dalil, perkataan Syekh itu dalil tuh. Jadi tak boleh minta dalil. Nah, kita tidak boleh memelihara ketidaktahuan, kejahilan umat. Umat harus dididik untuk cerdas. Ya, yang tidak berdalil wajib ditinggalkan. Yang berdalil itu yang ditegakkan. Jangan seperti sebagian karena tidak berilmu, jangan minta dalil, karena kiai tidak mungkin salah. Sejak kapan pula kiai masuk? Ulama tidak mungkin tidak tahu. Sejak kapan pula ulama mengetahui segala sesuatu? Mungkin tidak sekelas Imam Syafi'i tidak mengetahui sesuatu di antara masalah agama? Mungkin. Mak hebatnya tuan-tuan ya,
berani mengatakan Imam Syafi'i tidak tahu? Berani? Saya tidak berani saya. Tapi terbukti ada beberapa hal yang diketahui oleh ulama lain, bukan Dasman yang tahu. Antum tuduh pula saya hebat pula ada Imam Syafi'i nampaknya. Bukan, ulama lain yang tahu, beliau tidak tahu. Ai baginya, ai bagi Imam Syafi'i kalau dia nggak tahu? Tidak. Jangan ke Imam Syafi'i, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib juga ada sebagian yang tidak mereka ketahui tapi diketahui oleh sahabat yang lain. Ai bagi mereka turun martabatnya? Enggak. Tapi atau komentari, tapi yang Ustaz tidak ketahui lebih banyak lagi. Iya, saya ngaku kok. Tidak perlu atau bilang saya sudah ngaku dari awal. Saya angkat tangan ya, ngaku kalah dan ngaku salah. Tapi mengaku kalah bukan berarti saya tidak mengatakan di situ ada juga yang salah. Paham? Nah, maka kita harus didik umat ini untuk berilmu, bukan hanya ngangguk-ngangguk enggak terus sehingga yang diikuti tanpa ilmu. Tapi kan orang awam kan boleh taklid. Iya, kalau tidak mampu berilmu. Tapi kalau mampu berilmu boleh taklid? Tidak boleh lagi. Kita harus angkat. Kalau bisa setiap majelis yang ada kita di situ tidak ada yang orang awamnya yang muqallid, harus muttabi, harus mengetahui dalil. Tapi kalau mereka tidak sanggup belajar atau tidak ada guru, maka boleh mereka taklid kepada ulama yang mereka yakini. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kata Imam Ahmad dalam risalahnya kepada Khalifah Al-Mutawakkil, walastu bisahibi kalam, saya bukan ahli kalam, wala aral kalama fi syai'in min hadza, saya tidak setuju memakai ilmu kalam dalam sesuatu dari perkara ini, yakni agama ini, illa ma kana fi kitabillahi azza wa jalla, kecuali yang ada dalilnya dalam kitabullah atau fi hadis min Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beragama ini tidak boleh berbicara kecuali dengan dalil Al-Quran ataupun sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, awan ashabihi, atau dari para sahabatnya. Kenapa dari para sahabat? Karena mereka adalah murid langsung Nabi alaihi salatu wassalam. Au anit tabi'in, atau dari kalangan tabi'in. Ketika disebut anit tabi'in, maksudnya wallahu alam ya, adalah sesuatu yang mereka sepakati. Kalau ada satu orang menyalahi yang lain, itu tidak jadi hujah. Paham maksudnya saya? Paham maksudnya ketika para ulama menyebut dari para sahabat, dari para tabi'in, di saat tidak ada mukhalifnya, tidak ada yang menyalahinya. Tapi kalau ada yang menyalahi atau ijma' yang lain meninggalkan lalu dia sendiri yang melakukan, kita katakan ini tetap bid'ah. Tidak berani mengatakannya, tetap bid'ah. Misalnya ketika diriwayatkan atau dinisbatkan kepada Tawus ibn Kaisan yang mengatakan setiap mayat yang meninggal maka disedekahkan atas namanya di hari ketiga, tahan sampai hari ke-7, dari 7 sampai tahan ke hari ke-40 dan seterusnya. Ini walaupun padahal tidak sabit, saya katakan riwayatnya dari Taus juga munqati', tidak sabit. Andainya sahih dari Taus, kok dia sendiri? Maka mesti diukur dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, karena sebelumnya sepakat para sahabat tanpa melakukan itu satupun, Adapun dilakukan oleh Suyuti dalam Al-Hawi lil Fatawi atau dalam Syarh As-Sudur fi Ahwalil Maut wal Qubur, itu adalah tidak bersanad dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tapi tidak bersanad. Kalau tidak bersanad apa namanya? Tidak bersanad apa namanya? Barang tidak jolih, ijal.
tidak jalih atau palsu. Riwayat palsu. Jadi bukan hanya disebut dalam kitab. Sekali lagi, yang disebut dalam kitab tidak semuanya bisa dijadikan dalil. Ingat, para ulama kita ngajarkan kita. Mereka ngajarkan kita. Dalil syar'i itu ada berapa? Dah lupa lagi. Ada 4. 1 Al-Quran, 2 As-Sunnah, 3 Al-Ijma', 4 Al-Qiyas. Ada di situ pendapat ulama dalil? Ada di situ pendapat ulama? Tidak. Berarti pendapat ulama bisa jadikan dalil? Tidak. Ada dalam kitab bisa jadi dalil? Asal ada disebutkan oleh ulama dalam kitab otomatis jadi dalil? Ya tidak. Walaupun kitab siapapun. Karena seluruh perkataan ulama mesti dicarikan dalilnya. Kalau tidak berdalil, maka kita tidak ikuti. Yang diikuti adalah yang berdalil. Kok bisa gitu, Ustaz? Oh, tidak boleh ikut ulama tanpa dalil. Cepatlah hujan dah turunnya. Ada hujan dah redanya. Cepat. Boleh tidak mengikuti ulama tanpa ilmu? Tak boleh. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu. Jangan ikuti kalau kamu tak punya ilmunya. Sekarang ulama itu mengatakan itu. Apa dasarnya? Karena tidak sedikit ijtihad yang disebutkan oleh para ulama tidak berdalil. Misal, ada orang sampai hari ini khutbah Jumat wajib berbahasa Arab. Alasannya, khutbah itu ganti dari 2 rakaat salat zuhur. Karena salat tidak boleh kecuali berbahasa Arab, maka khutbahnya juga tidak boleh kecuali berbahasa Arab. Nah, gimana itu? Ada dalilnya? Ada dalilnya. Tidak ada. Tidak ada Nabi katakan siapa yang khutbah Jumat mesti berbahasa Arab. Tapi Nabi bersyarat terus dulu. Iya, pendengarnya orang Arab. Pendengarnya orang Arab. Nah, tapi ketika yang mendengarkannya tidak paham bahasa Arab, yang bicara juga tidak paham dari bahasa Arab, ya apa pernah singgah di masjid kayak gitu tuh bawa orang Arab. Selesai salat Jumat, Syekh Arab tuh tanya, apa isi khutbah ini dokter, katanya. Saya tidak paham juga karena orang Arab aja tidak paham dengan khutbah bahasa Arab. Tak Arab mana saya tidak tahu tuh. Nah, orang Arab saja tidak paham. Ini katanya bahasa Arab. Lalu kita kata, kalau memang itu wajib, mana yang lebih wajib? Solat pakai bahasa Arab atau solat menghadap kiblat? Nah, kenapa khatib tidak menghadap kiblat? Kenapa khatib tidak ada kiblat? Woi, asal solat tidak menghadap kiblat? Asal solat tidak menghadap kiblat? Nah, ini banyak pertanyaan-pertanyaan, makanya yang seperti ini kan tidak berdalil, ini tidak berdalil. Wajib diikuti? Ya enggak. Kita tanyakan kenapa tidak boleh berbahasa Indonesia? Kenapa harus berbahasa Arab? Dijawabnya gitu. Kalau gitu, kenapa khatib tidak menghadap kiblat? Karena salat wajib menghadap kiblat. Ada juga sebagian ulama juga masalah ijtihad di kalangan Syafi'iyah, kalau salat tertutup kening seperti ini pecinya, tidak sah ruku', tak sah sujudnya. Alasannya apa? Kening ini anggota sujud, maka tak boleh terhalang dari tempat sujud. Baik, kalau begitu kenapa lutut anda tidak dibuka ketika sujud? Ya alasannya kan sama kan? Alasannya kan sama. Weh, sama enggak?
Sama alasannya, harus dibuka, harus menyentuh tempat sujud. Sekarang pertanyaannya lagi, Nabi pernah gak sholat pakai kaos kaki? Pernah. Sah gak sujudnya? Kok sah? Katanya tidak boleh ditutup. Weh, nah, makanya banyak alasan-alasan yang tidak berdalil. Maka kita katakan, kalau mengatakan tidak sah, apa dalilnya? Kalau hanya ijtihad, seperti ada yang mengatakan tidak boleh memakai alas dari yang tergantung kepada dirinya. Seperti ibu-ibu sekarang sholat pakai mukena. Kan kena itu mukenanya, sah? Ketika sujud, kena mukenanya, sah tidak sujudnya? Ada yang bilang tidak sah. Apa dalilnya? Sejak dulu lagi ibu-ibu juga pakai mukena sholat atau pakai jilbab, pasti akan jilbab itu pasti akan otomatis terbentang di depannya. Apakah dikuatkan dulu? Tidak ada perintah untuk itu dari dulu. Nah, kenapa sekarang kok dibahas semua salah itu dengan alasan? Ya juga alasannya tadi main akalan tadi. Sama yang mengatakan kenapa kalau keluar angin ya harus berwuduk lagi. Alasannya adalah karena kita malu kalau keluar angin itu. Malu kan di muka, maka dibasuh muka. Taib, siku apa hubungannya? Siku merasa malu juga dia. Siku. Terlihat malu antum di siku? Di kaki? Hah? Di rambut kepala? Enggak juga. Ya sebagian ya kita hargai, memang sebagian mengatakan itu. Tapi apakah itu benar-benar? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam, ya. Tapi itulah ijtihad para ulama. Maka ijtihad itu bisa benar, bisa salah, maka dia tidak bisa menjadi dalil. Tetapi kalau Al-Quran tidak bisa benar dan bisa salah, pasti benar. Hadis Nabi pasti benar. Kemudian apalagi ijma pasti benar. Jelas? Dan qiyas yang sahih pasti benar. Yang salah adalah qiyas yang tidak sahih. Paham? Paham? Selesai kita? Saya? Maka Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, saya tidak suka itu kecuali yang ada dalil dari Al-Quran dan hadis. Fa amma ghairu zalika fa innal kalama fihi ghairu mahmud. Adapun selain itu yang tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam perkataan athar sahabat dan athar tabi'in, yang dimaksud tadi bukan athar yang satu orang tapi berbeda dengan yang lain, bukan, tapi adalah dia mungkin melakukan tapi tidak ada yang bertentangan dengannya, atau semua sahabat melakukannya, atau semua sahabat meninggalkannya. Adapun personil, orang per orang, individu per individu, wajib diukur dengan dalil-dalil dengan dalil-dalil syar'i. Apa dalil tadi? Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas. Nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Bal sahha an imam min a'immatir ra'yi zammahu aw zammuhu li ilmil kalam. Bahkan salah seorang imam yang dikenal dengan imam ahli ra'i, imam ahli logika, itu mazhab Abu Hanifah, wa huwa Abu Yusuf Al-Qadhi, itu murid terkenal Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf Al-Qadhi. Faqal, dia berkata, kana yuqal, dikatakan atau sering dulu dikatakan, man talabad dina bil kalami tazandaq, siapa yang menuntut agama dengan ilmu kalam bisa-bisa jadi zindiq. Tahu zindiq? Zindiq. Tahu zindiq? Ngakunya Islam tapi hatinya benci dengan Islam, atau tidak mencintai Islam. Wa man talaba gharibal hadithi kadzab, siapa yang mencari-cari hadis-hadis yang aneh, gharib, bisa-bisa berdusta. Karena memang hadis-hadis palsu itu banyak karena keajaibannya, karena keanehannya. Siapa yang puasa di awal bulan Rajab, maka baginya pahala dibukakan 7 pintu surga. Masya Allah, dalam Lailatul Qadar tidak sampai kayak gitu.
Kan aneh tuh. Nah, siapa yang cari-cari hadis-hadis seperti ini pasti berdusta. Ini yang dicari yang masyhur. Kalau cari yang aneh-aneh mesti jadi isu. Kalau isu pasti dusta. Jelas? Makanya dikenal di kalangan ahli hadis yang banyak berkan hadis-hadis gharib, hadis-hadis aneh, sering berdusta. Makanya dalam ilmu jarh ta'dil akan kita temukan rawa gharaib. Salah satu celaan terhadap rawi adalah suka meriwayatkan hadis gharib. Nah, wa man tabal mala bil kimia aflas. Siapa yang mencari harta dengan kimia, maka dia akan bangkrut. Apa maksudnya tuh? Kita dengarkan azan dulu ya. Kita dengarkan azan dulu. Nah. Assalamualaikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar. لا إله إلا الله Salat al-qiyam. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Tadi Abu Yusuf mengatakan, man talaba ad-dina bil kalam tazandaq. Orang yang menuntut ilmu agama dengan mengkalam tazandaq, bisa jadi zindiq, baik secara totalitas maupun secara parsial. Mungkin di bagian tertentu saja mirip dengan orang-orang zindiq. Dan memang kalau kita perhatikan orang-orang yang punya pernyataan statement yang mendiskreditkan agamanya sendiri,
rata-rata bermula dari ilmu ini. Bermula dari ilmu ini. Misalnya ada yang mengatakan kita tidak mesti mengikuti keadaan Nabi dalam beragama, tapi cukup mengikuti metodologi Nabi beragama. Apa maksudnya? Ya kalau Nabi ya salatnya selalu berjamaah misalnya, oh kita tidak mesti, karena Nabi, kalau kita kesibukan kita banyak hari ini, kebaikan kita lebih banyak dari Nabi. Oleh sebab itu kita dahulukanlah belajar. Kan Nabi juga bilang talabul ilmi faridatun. Ini dasar dari mana? Karena berdasar kepada ilmu kelam tadi, ahli mendebat. Jadi dipertentangkannya sabda Nabi dengan sabda Nabi yang lain. Ini yang tidak ada pada ahli sunnah wa ahli hadis. Mereka menjadikan hadis-hadis Nabi itu semuanya berkesesuaian, bukan berlawanan. Talabul ilmi faridah, iya. Salatul jamaati fadilah, iya. Maka tak pernah dipertentangkan antara salat jamaah dengan menuntut ilmu. Maka Ahlus Sunnah dari dulu sampai hari ini, bila datang waktu salat berjamaah, mereka berhenti dulu menuntut ilmu atau melambatkan salat berjamaahnya dengan majlis ilmu. Dan itu ada sejak zaman Nabi SAW. Bukan menjadikan majlis ilmu membuat sholat berjamaah tidak dilaksanakan. Itu bedanya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Demikian juga pernyataan orang yang mengatakan segala masalah agama yang bersifat temporer, operasional, bersifat temporer, kalau tidak sesuai lagi boleh ditolak semuanya, katanya. Oh, Masya Allah. Ini dapat dari hadis kah atau dapat dari ilmu kelam? Dari ilmu kelam lagi. Tadilah keadaannya kita tidak mesti ikut keadaan Nabi, tapi cukup ikut metode Nabi alaihissalatu wassalam. Saya tidak paham juga metode Nabi, tapi kok keadaannya beda. Harusnya metode itu kan proses untuk menjadi sesuatu. Jadi kalau proses untuk mengamalkan agama pakai metode Nabi, tentu beragamanya seperti Nabi SAW. Tapi orang itu lain lagi artinya. Nah, jadi begitulah yang jelas-jelas kadang jadi tidak jelas. Itu makanya alil kalam itu banyak ijalnya. Tidak jalnya. Nah, Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kemudian beliau mengatakan, "Man talaba gharibal hadithi kadzab." Siapa yang suka cari-cari hadis yang aneh-aneh, otomatis banyak yang berdusta. Banyak yang berdusta. Ya. Ada lagi yang bertanya kemarin itu bertanya, siapa yang salat? Salat Isya 4 rakaat tanpa tasyahud, tanpa tasyahud awal ya, hanya dengan 1 tasyahud, maka diberikan baginya pahala lebih dari 7 kali Lailatul Qadar. Amatlah curiga aja. Tapi saya karena dia bilang hadis, saya tidak berani pula bilang ya. Saya bilang saya tidak tahu. Tapi Pirasat Ahmad lebih tajam kawannya. Dia lebih ahli hadis. Ya, tapi dia berani. Kalau saya tidak berani mengatakan, alhamdulillah hadisnya juga tidak sahih. Hadis yang minimal nilainya hanya dhaifun jiddan. Kalau tidak mau dikatakan palsu. Allah musta'an. Siapa yang sholat di malam Jumat pertama bulan Rajab, malam ini ya, hidupkanlah. Ini kaum muslimin dan muslimat, maka dia diberikan bidadari sebanyak 70.000 masing-masing. Bidadari memiliki 70.000 tempat tidur. Pilon yang pakai loh. Jadi bidadari 70.000
Masing-masing bidadari memiliki 70.000 tempat tidur. Masing-masing tempat tidur punya pula 70.000 ini dan itu. Ya Syekh. Allah musta'an. Dari bahasanya sudah nampak berlebihannya. Makanya memang karena bulan Rajab ini kan bulan favorit. Sejak zaman jahiliyah jadi bulan favorit. Biasalah orang yang favorit itu banyak isu sekitarnya. Sah? Dulu tuan-tuan belum kenal Dasman kan tidak banyak isu tentang Dasman kan? Tapi setelah tuan-tuan kenal pasti banyak isu tentang beliau. Sah? Yaitu gembong Wahabi misal kan, atau Salafi kelas 3, atau pokoknya banyak. Alhamdulillah dan naik kayaknya. Dulu level 4, sekarang sudah level 3. Jangan besok jadi juara bertahan. Jadi isu. Jadi bulan Rajab sejak zaman jahiliyah memang difavoritkan. Khususnya dikenal dengan Rajabul Mudhar. Kalau bulan-bulan lain diotak-atik oleh orang jahiliyah untuk mereka inginkan sesuatu yang mereka inginkan, supaya dihalalkan satu tahun dan diharamkan di tahun yang lain. Tapi Rajab tidak ada berani, khususnya Bani Mudhar. Bani Mudhar berani mereka. Jadi kaum muslimin dan muslimat, jadi bulan favorit. Banyak hadis-hadis yang menjadi isu-isu, bukan sabit tapi hanya sekedar isu. Oleh sebab itu jangan pedulikan isu, maka tetaplah dengan yang sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa Rajab adalah salah satu bulan haram yang wajib kita hormati, yang wajib kita hargai, yang wajib kita tinggikan, walaupun tidak ada amalan-amalan khusus di waktu-waktu tertentu, di malam-malam tertentu, atau dengan cara-cara tertentu. Maka tingkatkan amal seperti kita biasa mengamalkannya, lebih banyak, lebih bagus, lebih ikhlas dan sebagainya. Tapi yang berkaitan dengan khusus seperti kata Abu Ismail Al-Harawi, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, seperti kata Ibnu Abdul Hadi, Ibnu Hajar Al-Haythami, Ibnu Hajar Al-Asqalani dan lain-lain, Imam Asy-Syaukani, semuanya mengatakan tidak satu pun hadis yang sahih tentang keutamaan khusus bulan Rajab. Keutamaan ibadah khusus di bulan itu nggak ada. Nggak ada puasa, nggak ada zakat, nggak ada salat, nggak ada zikir, nggak ada qiyamul lail yang bersifat khusus di bulan Rajab. Semuanya adalah dhaif atau dhaifun jiddan atau palsu. Baik. Kemudian waman talabal mala bil kimia, siapa yang mencari harta dengan kimia, dia akan bangkrut. Tahu tentang kimia? Tahu kimia? Bahan kimia tahu? Kadang-kadang dicampur ke air berubah warna, sah? Atau dicampur ke air jadi beku. Kan bahan kimia itu kan? Tahu kan? Orang dulu ketika baru menemukan emas ini sering menjadi alat menipu orang sehingga bertaruh. Ya, kalau masukkan ini menurut kamu jadi apa warnanya? Dia bilang biru, ini bilang merah, ini bilang hijau. Akhirnya siapa yang salah bayar, siapa yang benar terima bayaran. Ya pertaruhan, murahan. Akhirnya banyak yang menjadikan itu sebagai sumber pekerja, sumber pendapatan. Halal apa haram? Haram. Maka wajarlah seluruh sumber pendapatan yang tidak halal ujung-ujungnya adalah bangkrut. Itu yang maksud oleh Imam Abu Yusuf Al-Qadhi rahmatullahi ta'ala alaihi. Fa'in qala qailun, kalau ada yang berkata, falimadza zambal ulama'u hadzal ilm, kenapa para ulama mencela ilmu ini? Mohon maaf, nanti akan tuan-tuan dapatkan pula di seberang sana para ulama-ulama kalam akan menukil pula bahwa ilmu ini ijma' diterima oleh para ulama. Sekarang antum bilang bahwa ulama
mencela ilmu ini. Di seberang sering kita dengar nanti ijma ulama menerima ilmu ini. Nah, gimana? Semua mengklaim ijma. Mau tahu? Besok aja deh. Ini panjang pembahasan nanti deh. Berdebat tuan-tuan. Sekarang juga. Nah, besok tak tahu hidup enggak lagi ya. Setahun lagi ya. Oh iya ya. Lama sekali, sekarang aja lah ya. Nah, sekarang aja lah. Nah, yang dimaksud oleh mereka ijma itu adalah ijma'nya ulama kalam. Ijma'nya ulama kalam. Seperti yang disebut oleh Al-Amidi misalnya mereka, atau As-Subki misalnya sering mengatakan itu. Ini ijma' ulama katanya. Masya Allah. Tapi yang dimaksudnya adalah ijma' ulama kalam. Lalu kita tanya kepada beliau-beliau itu, sejak kapan adanya ilmu kalam itu? Di kalangan umat Islam. Tentu masyhurnya baru banyak atau mendapat pengakuan dari umat Islam hanya setelah abad ke-5. Sebelumnya orang-orang awam aja tidak mau menerima kalam itu. Hanya di kalangan terpelajar saja. Orang-orang cerdas tapi tidak berilmu. Ya, karena mereka menganggap hadis itu adalah ilmu kulit. Sedangkan inti ada sama mereka. Jadi yang tidak hafal Quran hadis ilmunya tinggi. Tapi yang hafiz Quran hadis ilmunya rendah. Sebab apa? Ahli pemikiran mengatakan bahwa kalau orang ahli hadis itu tidak paham hadis. Masya Allah. Ahli hadis tidak paham hadis. Ahli tafsir tidak paham tafsir. Lalu yang paham mana? Ahli kalam. Kita tanyakan, kapan adanya ulama-ulama kalam itu baru diakui oleh orang ketika ilmu itu dipaksakan melalui kekuatan penguasa, kemudian mulai mereka menguasai posisi-posisi dan akhirnya masuklah bagian tak terelakkan dari ilmu orang Islam. Kalau tuan-tuan lihat di abad ke-5 ke atas sampai ke zaman sahabat, kan tadi sudah kita dengarkan perkataan Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Yusuf, bahkan Imam Abu Hanifah. Mereka tidak satu pun yang merekomendasikan ilmu kalam. Kalau tuan-tuan baca seperti saya katakan dalam kitab Tarikh Baghdad, ya, jadi baca kan sudah saya bilang, jadi dibaca enggak? Kan enggak banyak, 14 jilid cuma. Enggak sempat dia. Tentu masa enggak sempat. Tarikh Baghdad, baca nanti. Di situ Imam Al-Khatib Al-Baghdadi menyebut para ulama yang pernah lewat di Baghdad, tinggal di Baghdad, lahir dan besar di Baghdad, atau ngajar di Baghdad, atau menuntut ilmu di Baghdad. Dari sejak zaman sahabat sampai ke zaman beliau. Zaman beliau wafat 463 Hijriah. Berarti abad keberapa itu? Abad ke-5. Beliau menyebutkan ulama-ulama besar saja yang dia sebutkan. Kalau ulama kecil kan tidak muat di kitabnya nanti. Tidak disebutkan secara spesifik. Ulama-ulama besar yang disengaja dibuat biografinya oleh beliau lebih kurang 7.783 orang. Nah, carilah nanti dari 1.000 orang, 5 orang ulama kalam yang masuk. Tetap tak akan temukan. Tidak akan temukan. 5 orang dari 1.000. Artinya kalau 7.000 dapat 35 orang ulama kalam masuk dalam biografi itu sudah hebat. Berarti di mana datangnya ijma. Ulama merekomendasikan ilmu kalam. Kalau direkomendasikan oleh mereka tentu banyak, ramailah mereka. Sebab di abad ke-3 adalah masa keemasannya mereka ilmu kalam itu. Yang dimulai oleh Mu'tazilah,
Kemudian disambung oleh dengan metode yang sama oleh Kullabiyah yang dikembangkan secara luas oleh Al-Maturidiyah dengan Al-Asy'ariyah, yang tujuannya adalah untuk menolak logika Mu'tazilah, tapi belakangan justru menolak ahli sunnah ahli hadis. Lihat sejarahnya nanti, marahil tarikhiyah lil aqidah. Sebenarnya kita punya silsilah membaca kitab aqidah, terus sementara berhenti dulu, amat kenapa dihentikan juga. Nah, bahwasanya dari perkembangan ilmu akidah itu sendiri, bahwa di awal-awal dulu itu tidak dianggap, ilmu kalam itu tidak dianggap ilmu Islam. Jadi kalau ada nanti di kalangan al-mutakallimin ijma' ulama, katanya maksudnya ijma' ulama kalam. Kalau tidak kita temukan nanti. Tadi suka temu justru ijma' sebelumnya ulama-ulama kaum muslimin tidak menjadikan ilmu kalam sebagai ilmu dari keislaman. Allah musta'an. Karena mengundang debat yang tiada berhenti. Kenapa para ulama mencela ilmu ini? Wa hadzar minhu asyadd at-tahzir, dan sangat tahzirnya dengan keras, mengingatkan umat dengan peringatan yang keras. Qila lahu, dijawab, innama zammal ulama wa hazzaru minhu lima yantali alaihi min mukhalafati syar'i fil nafi wal isbat. Ulama mencela ilmu ini dan mengingatkan dengan sangat, karena di dalamnya tersimpan mukhalafatus syara', yaitu menyalahi syariat. Dari sisi apa? Bin nafi, dalam menafikan, wal isbat, dan mengisbatkan. Lain yang dinafikan Allah, mereka isbatkan. Yang diisbatkan, yang dibenarkan Allah, mereka nafikan. Di mana lahir? Dari ilmu kalam ini. Bal qa'idatuhu allati qama 'alaiha huwa taqdimul aqli 'ala an-naql. Bahkan kaidah utamanya, pancangnya adalah yang di atasnya dibangun ilmu ini, taqdimul aqli 'ala an-naqli, mendahulukan akal dari naql. Akal adalah pemikiran, naqal adalah riwayat yang diriwayatkan, yaitu wahyu. Wa hadza min ad-dhalali wa asasiha. Ini adalah jelas kesesatan dan pokok kesesatan. Bukankah sesatnya orang jahiliyah dulu dan kafirnya orang kafir di zaman Nabi tidak lain dan tidak bukan karena mendahulukan logika daripada wahyu, mendahulukan logika daripada ilmu. Betul, masih ingat ketika terjadi Isra Mi'raj di bulan apa? Katanya Rajab ya. Katanya di Rajab. Banyak riwayat. Nah, dan riwayat bulan Rajab tidak sahih juga. Ala kulli hal, tanda tanggal itu tidak penting sehingga tidak dicatat dengan semangat oleh para sahabat. Ya kalau seandainya penting kan tidak dilupakan. Idul Fitri tidak ada khilaf. 1 April. Wih, Idul Fitri 1 April. Ketika orang jadikan April mulai khilaf lagi. Sah? Idul Fitri tanggal 1? Wih, 1 Syawal. Alhamdulillah. Kalau tetap 1 Syawal tak ada khilaf. Tapi kalau sudah pakai April atau Maret nanti terjadi khilaf. Itu saja masalahnya. Tentu mau khilaf, pakailah yang lain. Tapi kalau mau sepakat, pakai yang karenanya umat bersatu, yaitu 1 Syawal. Idul Adha 10 Zulhijjah, bukan November. Kalau tonton pakai November, kita akan tidak lagi bersepakat. Nah, terserahlah. Nah, bikin kacau pakai bulan lain. Tapi kalau nak bikin aman, pakai 1
Enggak, Idul Fitri yang dekat 1 Syawal. Sebab ketika antum sudah memakai Maret nanti ini berbahaya. Apa sebab? Mertua masih puasa karena ikut pemerintah. Menantu sudah makan siang tuh. Ya tinggal rumah mertua masih tinggal di rumah mertua, tegaknya dia makan siang, mertua masih puasa. Kenapa? Karena dia ikut syekhnya nengok bulan langsung ke rumah bulan. Tentu cepat nampak anak bulan. Makanya mereka kan puasa 3 hari sebelum 3 hari sebelum umat Islam puasa. Yang di bawah pemerintahnya. Ada lagi yang lebih hebat karena teknologi sudah canggih, dia lebih duluan peraya dari kita 10 hari. Alasannya apa? Syekh kami punya akses telepon ke Allah. Jadi di teleponnya Allah. Assalamualaikum dengan Allah Ta'ala. Dah boleh kami raya besok? Dah boleh. Antum nak larang? Kan metode juga, telepon masa tak boleh? Kalau dibolehkan hisab, telepon boleh. Kalau antum punya metode penghitung, kami punya metode berkunjung. Weh, kan NASA bisa ke bulan kan? Masa jin tak bisa ke bulan? Weh, jin bisa ke bulan? Bisa. Makanya dia bawanya syekh kami ke bulan. Ternyata 3 hari lebih dulu dari pemerintah. Kalian cuma tengok-tengok dia jauhnya. Terlambatlah datang anak bulan tuh, nunggu bulan tengok kan anaknya dulu. Ini anak saya aja kan. Yang satu ngitung-ngitung pula angka-angka, mencocok-cocok logi kan? Semua pakai ilmu. Iya, semua pakai ilmu kok. Yang pakai telepon punya ilmu juga. Yang menghitung angka-angka punya ilmu juga. Yang langsung berkunjung ke rumah bulan punya ilmu juga. Yang nelpon Tuhan punya ilmu juga, klaimnya. Nah, ilmu kalam lagi. Akhirnya terpaksa lah MUI bikin paracetamol setiap tahun. Obat peneh, nah, jangan ribut, bagi sama rata. Itu yang itu benar juga, yang ini tidak salah juga. Ya, itulah ketika dijadikan agama ini dengan ilmu kalam. Akhirnya yang pandai berretorika, yang pandai berlogika, itu yang diikuti dan dituruti. Akhirnya apa? Semuanya sama-sama pandai. Kalau gitu tak boleh saling menyalahkan. Tak boleh saling menyalahkan. Terus Jumat ini misalnya yang puasa, puasalah. Yang raya, rayalah. Yang puasa 3 hari sebelum ini sudah buka, tak apa-apa juga, sah juga. Begitu disuruh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kembalikan pada Allah dan Rasul. Nah, mengembali kepada Allah Rasul banyak juga perdebatan. Banyak juga berdebat juga. Ya, semoga Allah SWT berikan kita pemimpin yang bijaksana. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat Allah. Nah, ketika mendahulukan akal, ini semuanya karena mendahulukan akal ini. Dari nakal, karena nakal menyatakan sumu liru'yatihi, puasa karena melihatnya, wa aftiru liru'yatihi, karena melihatnya. Fa in wamma alaikum, tak terlihat, fa akmilu syahra, maka sempurnakan bulan 30 hari. Ini selesai. Tidak akan ada lagi nanti orang sekampung berbeda raya, tidak ada lagi orang serumah beda puasa. Tapi ketika dikasih paracetamol, tahu paracetamol?
Sakit kepala itu obat juga, sakit gigi itu juga, luka itu juga, nggak mau tidur itu juga obatnya. Makanya kita mohon kepada para ulama kita, tegaslah. Kalau perlu amputasi, amputasi. Ya perlu operasi, operasi. Nah, buatkan betul-betul dengan ilmu, bukan dengan ilmu kalam siapa yang paling berdebat yang hebat, enggak. Tapi balikkan kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Susah kayaknya ya. Susah kayak kita terlalu banyak ormas di Indonesia. Ya, diikuti ormas ini, marah ormas ini. Ikuti partai ini, marah pula partai ini. Karena kita belum sampai pada taat mutlak pada Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah mudahkan nanti, amin ya rabbal alamin. Atau nunggu Nabi Isa turun dulu ya. Tunggu Nabi Isa alaihissalam turun dulu ya, nanti baru kita tahu bahwa ternyata yang kita peringati ini yang beliau pandang sekali sebenarnya ya. Tahulah nanti orang-orang Islam yang bela-belain itu. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum muslimin cukup begini dulu ya, sini aja dulu, nanti hujan lagi Pak ya, kita pulang nah, besok kita sambung bahwa mendahulukan akal dari nakal adalah puncak segala kesesatan. Puncak kesesatan. Mau tahu selanjutnya? Jangan kemana-mana. Insya Allah kita jumpa 2 pekan lagi. Enggak, setahun lagi. Setahun lagi insya Allah. Semoga semuanya umur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.